akan mulai aja ya untuk sesi kita pada sore hari ini gitu. Jadi mungkin sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku Rika Saryana. Jadi aku itu sebagai data scientist di bidang AI. Dan pada sesi kali ini aku bakal membawakan suatu tema ya, atau suatu materi tentang bagaimana kita membuat statistik dashboard dengan RSID gitu. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya juga teman-teman sudah pernah mengikuti atau pernah belajar juga mengenai RSID, tapi kita bakal coba bahas gimana sih untuk membuat statistik dashboardnya gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ya ke materinya ya teman-teman ya. Dan mungkin aku minta maaf dulu karena tidak bisa on cam untuk saat ini. Situasinya tidak mendukung ya teman-teman, lagi hujan, jadi aku takutnya nanti tiba-tiba ada problem di koneksi gitu. Jadi mungkin mohon permaklumannya dulu untuk itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak mengurangi sensi kita untuk belajar ya pada sesi kali ini. Oke, kita mulai aja ya semuanya ya. Jadi seperti tadi kita akan membahas tentang bagaimana sih kita itu membuat satu static dashboard menggunakan RSID gitu. Dan sebelum itu mungkin ada scope-nya dulu ya teman-teman ya, biar kita nggak out of topic gitu atau OOT. Kalau misalnya pada sesi kali ini kita akan membahas dari bagaimana sih sebenarnya layout dari Shiny, kemudian interaktifnya kayak gimana, dan kita bakal coba membuat dashboard Shiny yang dari awal gitu, sampai nanti bisa kita gunakan agar dia itu lebih interaktif gitu. Dan yang out of scope itu yang pertama ada data wrangling ya. Jadi kita nggak bakal belajar dari bagaimana melakukan pengolahan data, bagaimana kita mendapatkan data dan lain-lain. Dan gimana sih cara kita membuat visualisasi, kita nggak bakal terlalu bahas di sini ya. Jadi intinya kita bakal coba membuat atau melakukan gimana sih kita itu membuat dashboardnya gitu intinya. Jadi aku anggap aja teman-teman udah bisa gitu untuk pengetahuan teman-teman di di visualisasinya. Dan ini juga menggunakan R ya. Jadi aku harap sih teman-teman udah install R. Tapi kalau belum nggak apa-apa, kita bakal pakai RCloud juga entar biar lebih simpel lagi, nggak perlu install lagi ya. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Kemudian nanti juga aku bakal kasih script datanya yang teman-teman bisa coba kerjakan juga atau coba bareng-bareng nanti ya di sesi hands-on. Kemudian yang terakhir tentang visualisasinya ya. Jadi sebalik lagi kayak tadi, aku anggap teman-teman itu udah bisa atau udah tahu gitu gimana cara melakukan visualisasi menggunakan R-nya. Jadi itu sih ya teman-teman. Jadi kita akan lebih bahas gimana cara buat dashboardnya nih. Jadi biar nggak out OT nanti. Kemudian ini ada MIT license-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk code-nya ini ada code copyright juga. Jadi sebenarnya code-nya ini aku dapat dan modifikasi dari mentor aku dulu dari Gojek. Dan aku kerjakan sekarang gitu. Aku modifikasi beberapa, aku sesuaikan dan kebutuhan sekarang. Jadi aku bisa mention dulu atau say thanks dulu ke mentor aku yang di Gojek. Ada Mas Calvin sama Mas Alfian gitu. Oke. Kemudian yang pertama yang perlu teman-teman ketahui gitu, apa sih tujuan dari suatu pembuatan dashboard? Sebenarnya di sini ada dua hal yang bisa kita tarik kesimpulannya atau bisa kita kategorikan kenapa membuat dashboard itu penting. Atau apa sih sebenarnya tujuan kita membuat dashboard itu? Jadi yang pertama ada operation dashboard ya. Jadi operation dashboard itu biasanya ya akan memperlihatkan suatu dari real time update gitu. Jadi bakal memperlihatkan dari real time update dari suatu hal. Sebagai contoh misalnya kayak gini teman-teman. Jadi mungkin kalian udah pada nggak asing lagi ya tentang trading gitu atau tentang saham. Jadi kalian bisa lihat tuh bagaimana pergerakan sahamnya dan lain-lain itu secara real time. Jadi contoh dashboard secara real time itu ya seperti itu ya. Atau contoh operation dashboard itu ya kayak gitulah kira-kira. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat langsung nih untuk bagaimana sih dia itu dari waktu ke waktu secara langsung. Ya meski pasti ada delay-nya beberapa second mungkin gitu. Tapi bisa langsung ngelihat kalau jam segini harganya berapa sih. Kalau jam 4 harganya berapa, jam 5 harganya berapa. Atau jam saat ini gitu misalnya. Sekarang kan misalnya jam 15.40 ya. Jadi kita bakal tahu langsung nih, oh jam 15.40 harga saham A gitu, sekian, harga saham B sekian. Jadi benar-benar real time banget gitu kita dapat untuk dari nilai atau dari dashboardnya.
Sehingga ini biasanya digunakan untuk melakukan instant decision, teman-teman. Jadi kalau harganya jam segini, misalnya di case trading ya, kalau harganya segini, sekarang ternyata bagus nih gitu. Terus nanti kita lihat 10 menit ke depan, dia tuh malah naik. Terus nanti kita bisa buat instant decision dari sana. Jadi misalnya kayak gitu nih. Jadi intinya kalau real time dia tuh bisa kita pantau secara langsung untuk dashboardnya ya. Bahkan untuk update-nya sendiri itu bakal bisa kita lihat langsung. Kayak gimana sih dari waktu ke waktunya. Yang bahkan mungkin setiap menitnya kita bisa lihat pergerakannya juga ya. Kalau misalnya di saham. Oke, itu ya operational dashboard. Gimana kalau yang strategi dashboard? Kalau strategi dashboard ini biasanya digunakan oleh atau dibuat oleh data analisnya gitu. Yang mana tujuannya ya kita ingin melihat sesuatu yang lebih bird eye view gitu, atau lebih detail banget gitu untuk kita lihat patternnya, biar nanti saat kita membuat keputusan itu bisa kita lihat dari bagaimana sih pola secara panjangnya atau pola panjangnya dari sebelum-sebelumnya atau dari data-data sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bandingkan antara operation dashboard dan juga strategic dashboard itu lebih ke waktunya ya. Jadi kalau misalnya operation dashboard itu dia tuh lebih ke real time gitu, real time update-nya. Sedangkan kalau strategic dashboard itu belum tentu real time untuk update-nya. Misalnya aja kita coba ambil data sampai data kemarin aja, let's say ya, data kemarin aja. Ya kita masih bisa nih ngelihat bird of view-nya. Sedangkan kalau real time ya emang harus data yang sekarang kita lihat, data di jam sekian, jam 15.42 sekarang ya kita lihat data di jam sekian. Berarti memang dia tuh tujuannya operational dashboard. Sedangkan yang ini kalau misalnya kita ambil data dari yang kemarin terakhir ya itu strategic dashboard. Ya kita bilang aja ya, atau sih kita ambil dari data 2010 sampai kemarin misalnya. Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 2 April 2022. Ya itu termasuk strategic dashboard karena kita ingin melihat bird of view-nya, bird eye view kayak gimana. Dan kita pengen tahu nih gimana pattern-nya dia dari data-data sebelumnya. Sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan kesimpulan atau kita bisa juga mengambil keputusan gimana sih dari hasil sebelum-sebelumnya, dari pattern sebelumnya kayak gimana dia. Jadi itu mungkin awalannya ya teman-teman. Kemudian gimana sih sebenarnya dashboard yang baik dan yang bagus gitu yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelah kanan ada gini ya, increasing granularity. Jadi granularity itu mungkin bisa dikatakan sebagai tingkat kegunaannya atau kekhususannya dia teman-teman ya gitu. Ntar kita bakal coba lihat contohnya kayak gimana, misalnya kayak gini. Karena ini ya, kita bakal coba ambil study case tentang COVID-19. Kita bakal coba buat dashboardnya kayak gimana gitu. Yang berapa orang yang vaksin, berapa orang yang belum. Jadi contoh dari granularity itu kayak gimana, misalnya kayak gini. Jadi kalau kita pengen buat nih, let's say, buat dashboard gitu untuk Pak Presiden kita ya, Pak Jokowi gitu. Jadi Bapaknya pasti pengen ngelihat se-Indonesia udah berapa sih yang udah vaksin. Jadi dia itu pasti atau beliau pasti bakal melihat itu dulu ya, se-Indonesia beliau pengen tahu nih berapa sih yang udah vaksin se-Indonesia. Itu yang kita taruh paling atas. Jadi kita sebagai seorang yang buat dashboard ini, kita harus tahu nih apa sih sebenarnya yang kita ingin berikan ke user kita atau ke klien kita atau ke stakeholder kita, apa sih yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi contohnya ya, kita berikan atau kita buatkan dashboard ke Pak Jokowi ya. Berarti beliau kan pengen tahu nih di Indonesia berapa orang sih yang sudah vaksin. Berarti ya udah yang paling atas kita bisa isi dengan jumlah vaksin orang-orang Indonesia. Berarti itu granularity-nya paling utama bagi beliau, bagi Pak Jokowi. Jadi yang bagian atas ini kita nanti bisa isikan kalau se-Indonesia itu berapa yang udah vaksin, persentasenya berapa dan lain-lain berapa. Kemudian yang nomor 2 misalnya apa? Yang selanjutnya yang ada di kota-kota ini, unimportant and eye-catching visualization, yang medium granularity-nya. Jadi yang ini untuk high level matrixnya kita taruh paling atas nih, yang paling penting lah pokoknya, important gitu. Kemudian yang kedua untuk mediumnya. Jadi setelah melihat secara menyeluruh se-Indonesia, mungkin yang kedua itu bisa kita berikan peta persebarannya. Kan kita bisa buatkan gitu, visualisasi tentang peta di Indonesia, nanti kita bisa beri warna. Kalau orangnya misalnya udah gelap, berarti udah banyak banget yang diberikan vaksin dan seterusnya. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira yang mana sih informasi yang paling dibutuhkan oleh yang melihat dashboard kita, teman-teman. Tapi itu bakal berbeda ya tiap orang-orang. Itu let's say kita bilangnya ke
Pak Jokowi. Gimana kalau Pak Anies? Kan beda lagi kasusnya. Jadi beliau kan dia tuh merupakan gubernur Jakarta gitu kan. Jadi yang paling atas bukan Indonesia lagi. Ini bakal lebih mengkhusus granularity-nya. Jadi kita bisa berikan untuk berapa jumlah orang yang udah vaksin se Jakarta misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang mediumnya, kita bisa berikan Jakartanya lebih detail lagi nih. Jakarta Utara, Pusat, Selatan, dan lain-lain ya. Kita taruh di sini, di bagian kedua. Dan yang terakhir ya, untuk generality yang terakhir ya, untuk boring matrix-nya ya. Jadi memang itu lebih ke angka-angka atau multiple row yang mungkin bisa dikatakan agak membosankan. Kita taruh paling akhir. Tujuannya apa? Biar orang yang melihat dashboard kita itu tetap mau baca data kita. Kalau misalnya kita taruh ini paling atas, misalnya kayak tadi ya, kita kasih angka-angka aja nih di paling atas nih, data tabel gitu misalnya. Jadi itu nggak bakal ke on point gitu, ke tujuan kita. Biasanya kita kayak tadi misalnya, kita ingin memberikan atau buat dashboard ke Pak Jokowi gitu. Tapi yang di paling atas kita taruh malah angka-angka dalam bentuk tabel. Misalnya di daerah Jakarta berapa orang yang udah vaksin, kemudian di Bali berapa, di Surabaya berapa, Jogja berapa. Itu kan agak membosankan ya kalau kita ngelihat sesuatu. Padahal yang beliau ingin lihat pertama bukan kayak gitu. Jadi kita juga harus punya sense untuk tahu apa yang ingin beliau lihat pertama. Jadi karena yang ingin dilihat pertama ya tentang berapa banyak orang yang sudah vaksin gitu, ya udah kita ambil totalnya aja. Kita nggak perlu kasih detail ya di daerah ini berapa, daerah ini berapa, kita nggak perlu kasih detail itu dulu. Jadi yang paling atas ya kita kasih dulu yang paling diinginkan oleh stakeholder kita. Jadi kita kasih angka aja, kita kasih angka totalannya aja. Kayak tadi kita kasih total se-Indonesia udah berapa persen, udah berapa orang vaksin, itu persentasenya berapa sih, kayak gitu kan udah bener-bener to the point kali gitu, udah bener-bener on point untuk kita ngasih informasinya. Kemudian yang kedua contohnya kayak tadi aku sempat mention ya, kita bisa kasih visualisasinya. Harusnya kita buat mappingnya. Kalau di Indonesia kan kita ada 34 provinsi gitu. Ya udah kita isi aja dari provinsi masing-masing. Nanti tinggal kita sorot bakal dapat nih di provinsi Jakarta berapa, Bali berapa, dan lainnya berapa. Yang terakhir barulah kita isiin dashboard untuk tabel-tabelnya misalnya, atau mungkin tombol atau bar untuk searching dari masing-masing provinsi misalnya. Jadi bisa kayak gitu. Intinya yang paling penting yang ingin diketahui oleh stakeholder kita harus taruh paling atas. Jadi kita harus tahu nih tujuan dari dashboarding ini kita buat apa nih untuk stakeholder kita. Kemudian yang kedua baru kita untuk medium granularity-nya itu kita berikan visualization yang eye-catching pastinya ya, agar gak bosan tetap ngelihat dashboard-nya nih teman-teman. Kemudian terakhir barulah kita bakal coba taruh yang agak boring data-datanya, tapi masih penting juga kan ya gitu. Yang penting kita taruh yang paling bagus itu atau yang paling dibutuhkan paling atas gitu intinya teman-teman, dibandingkan dengan yang lain. Jadi di sini juga dibutuhkan untuk kemampuan kita agar tahu yang stakeholder butuhkan di sini. Yang important bagi stakeholder itu apa? Kita harus tahu juga. Jadi kayak gitulah kira-kira. Kemudian contoh lain lagi ya, atau mungkin ini kita udah bahas tentang gimana dashboard yang bagus. Kemudian selain, mungkin aku bakal coba sedikit mention tentang tools-nya. Jadi selain dari R-Shiny, kita juga bisa sebenarnya pakai yang namanya Tableau, mungkin teman-teman pernah dengar, atau Power BI. Dan dashboarding ini sebenarnya lebih ke kerjaan dari BI analis ya, atau business intelligence-nya. Tapi kadang-kadang juga sebagai data analis atau data science juga kadang-kadang diminta untuk buat ini juga ya. Kita nggak tahu nih, kadang-kadang di job desk di masing-masing company itu beda-beda. Ada yang minta kadang-kadang, atau mungkin kadang juga kagak gitu. Jadi ya kita pelajari aja. Nggak ada salahnya kita bisa melakukan dashboarding ya. Karena kalau misalnya kita presentasi juga dengan data atau dengan dashboarding ini, tentu lebih mudah ya menjelaskan. Karena kalau dashboarding kita interaktif juga, itu enak banget. Kita bisa tinggal klik-klik aja, tinggal sorot udah ketemu nilai dan lain-lain. Lebih enak banget menjelaskan dibandingkan dengan kita cuma screenshot aja. Jadi nggak ada salahnya kita bisa melakukan dashboarding ini teman-teman, atau membuat dashboard ini. Untuk tool sendiri teman-teman bisa banyak pilihan sebenarnya, nggak cuma R-Shiny ya, bisa Tableau, bisa Power BI dan lain-lain, masih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi khusus sekarang kita bakal bahas tentang R-Shiny-nya. Kemudian hal yang lain yang perlu
perhatikan ya, itu masalah estetika juga sih sebenarnya. Tapi ya namanya seni ya, beda-beda sih. Ada menurut si A bagus, menurut si B belum tentu bagus juga. Jadi ya kita buat sebagus menurut kita agar nggak terlalu berlebihan juga sih teman-teman. Bagi teman-teman gimana sih yang estetik gitu kalau buat dashboard ya kita buat demikian. Contohnya aja di sini ada contoh foto ya. Ini foto dari Jawa Pos. Ini foto ini menang lomba dari WordPress foto tahun 96 di Spot News. Padahal kalau misalnya kita lihat dari mata gini aja lah, dari mata langsung gitu. Kita secara sepintas kita ngelihatnya kayak biasa aja kan fotonya ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada penikmat seni yang beda pemikirannya ya, ini kita bisa buatkan suatu yang namanya golden ratio teman-teman. Atau bilangan Fibonacci yang bisa teman-teman tahu ya. Kita bisa buatkan golden ratio-nya. Ini benar-benar membentuk suatu golden ratio. Mungkin inilah alasan kenapa fotonya ini bisa menang gitu pada saat kontes WordPress foto tahun 96. Jadi ya balik lagi, tentang estetik itu kita nggak bisa menyamakan selera orang ya. Tapi kita coba usahakan agar memberikan terbaik itu masalah estetikanya. Jadi itu juga hal penting dalam suatu dashboard. Jadi nggak mana ada orang yang tahu ya ini ada golden ratio gitu. Sedangkan kalau misalnya kita buatkan ya emang bener golden ratio ternyata. Saya kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita pakai Arsa ini, itu enaknya kadang-kadang sistem atau tools-nya sudah ada, atau mungkin di selain Arsa ini juga pakai juga ya sebenarnya. Ada sistem grade-nya gitu, atau grade sistemnya. Jadi enaknya kita bisa drag and drop gitu kadang-kadang ya di beberapa tools. Atau bisa kita taruh aja codingannya nanti diatur sendiri agar estetik. Misalnya jarak dari bar A ke bar B gitu berapa bagusnya. Itu udah disediain sistemnya langsung. Kadang-kadang enaknya gitu dari tools yang sudah tersedia. Jadi kita nggak perlu terlalu mikirin jaraknya berapa sih yang bagus gitu. Itu udah dibuat defaultnya yang seestetik mungkin kalau di Arsa ini ya. Kemudian yang penting juga kita jangan terlalu mengorbankan kecepatan kita dalam membuat satu dashboard ya. Jadi kelamaan kita mikir gimana sih biar estetik, tapi kita kerjaannya nggak kelar-kelar gitu maksudnya teman-teman. Ya kita harus imbang juga, kita harus bisa seimbangkan gimana biar estetik dan kerjaan kita kelar juga, atau kerjaan kita beres juga nih. Jadi jangan korbankan kecepatan kita dalam membuat satu project gitu. Karena kadang-kadang dalam suatu project ya pasti ada deadline-nya juga. Kita nggak bakal dikasih waktu ya kapanpun selesai ya kita kumpulin pas itu ya gitu ya. Pasti ada waktunya, kita diminta untuk batas waktunya gitu. Pasti batas waktunya ada deadline-nya. Jadi teman-teman ya pikirin estetiknya tapi jangan lupakan kita harus ngerjain dengan batas waktu tertentu gitu. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, jangan terlalu mentingin estetik aja. Kita juga harus mementingkan atau men-solve problem tentang human problemnya gitu. Jadi ya mungkin seni atau estetiknya ada, tapi orang-orang nggak ngerti tentang tentang dashboard kita. Itu juga bakal jadi problem. Gimana caranya kita harus menampilkan yang estetik, tapi ya orang-orang ngerti gitu tentang apa yang kita buat. Itu juga salah satu jadi challenge buat kita gitu dalam membuat satu dashboard. Jadi banyak hal sih yang perlu teman-teman perhatikan. Nggak cuma estetiknya aja, kita juga harus ngelihat gimana solving human problemnya ya. Dan kita juga harus perhatikan untuk granularity yang seperti tadi aku sempat jelaskan. Oke, kemudian sekarang ini aku pengen ngasih teman-teman coba nih. Ada bentukan dashboard kayak gini, ini kan masih acak-acakan ya. Jadi aku pengen teman-teman nyusun kira-kira gimana sih dashboard yang bagus menurut teman-teman sesuai dengan penjelasan aku tadi gitu. Tentang granularity-nya, tentang estetiknya, dan juga tentang solving human problem-nya. Jadi ini ada dashboard-nya, mungkin aku bakal coba share ya. Jadi ini teman-teman bisa drag and drop, jadi tinggal pindah-pindah aja, aku bakal coba contohin juga. Oke, aku bakal coba share ya. Ini bisa di-download dulu, terus nanti teman-teman bisa copy aja, mungkin bisa di-copy juga. Aku coba kasih linknya dulu ya. Jadi ini ada activity bentar buat teman-teman. Bisa diklik aja. Coba kalau diklik bakal masuk ke mana itu.
Oke, mungkin sini ya. Jadi aku bakal coba jelasin tugas teman-teman sekarang ngapain gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa download, udah itu upload aja di Drive atau bisa dikopas aja ke Drive langsung. Itu nggak masalah ya. Jadi aku pengen teman-teman coba untuk melakukan hal ini nih teman-teman. Coba aku slideshow dulu biar lebih besar ya. Jadi gini, nggak bisa diedit kalau di slideshow, sorry. Ya udah gini aja deh, perbesar aja ya. Ini nih yang aku maksud. Jadi ini drag and drop teman-teman. Ini bisa teman-teman pindahin. Nanti teman-teman susun kira-kira gimana sih posisi yang bagus gitu sesuai dengan yang aku tadi jelaskan secara sepintas menurut teman-teman. Anggapannya gini, ini ada case COVID ya, ini ada test activity-nya. Jadi tujuannya ini adalah kita coba membuat COVID-19 dashboard yang mana nanti teman-teman bisa coba buat dashboard original yang ini udah bagus ya maksudnya untuk originalnya. Jadi teman-teman bisa coba pindah-pindahin aja dulu. Kira-kira kayak gimana menurut teman-teman yang sesuai menurut generality-nya, terus bagaimana estetiknya dan human solving problemnya kayak gimana sih cocoknya kalau misalnya kita buat ini. Nah, teman-teman tinggal pindah-pindahin aja. Saya ini pindahin ke sini, terus ini pindahin ke sini lagi. Ini bebas, nanti teman-teman nyusunnya itu biar jadi dashboard gitu intinya ya. Biar jadi suatu dashboard. Nah, yang perlu teman-teman lakukan saat gini ya, pindah-pindahin itu, ya ini, coba jawab pertanyaannya nih, kayak tadi aku bilang ground levelnya mana sih yang paling penting di sini menurut teman-teman gitu. Kemudian di sini juga ada yang ini, which the number will be first taking point-nya itu bagi Presiden Indonesia. Jadi kayak tadi aku bilang ya, kalau misalnya kita buat dashboard untuk Pak Presiden Jokowi gitu, kira-kira yang mana sih yang paling penting gitu. Jadi case tadinya ke sana ini kita. Kemudian yang terakhir ini gimana sih kalau misalnya kalian itu mempresentasikan dashboard yang kalian buat. Jadi aku pengen nanti setelah teman-teman coba untuk pindah-pindahin ini ya ceritanya. Teman-teman pindah-pindahin terus sudah selesai nyusunnya gimana pun itu. Misalnya ini teman-teman taruh paling bawah gitu. Kemudian ini di sini, ini kan bisa susun pindah-pindah ya. Nggak harus pas banget, tapi bebas di mana aja sih gitu. Saya taruh sini, jadi bebas aja. Jadi teman-teman juga presentasikan gitu. Kenapa milih yang ini? Ceritain aja. Jadi nggak ada salah, nggak ada bener ya. Ini menurut pendapat masing-masing aja, sesuai dengan konteks yang tadi aku coba jelasin. Gitu. Jadi mungkin aku coba kasih waktu 15 menit kali ya. Biar nanti teman-teman bisa mikirin juga kira-kira gimana sih yang bagusnya. Gitu. Oke, silakan coba ya teman-teman ya. Dan nanti mungkin aku bakal coba minta satu orang gitu presentasikan kira-kira gimana sih yang bagus menurut kalian. Oke, silakan ya teman-teman ya. Jadi karena ini jam apa ya? 16 ya, 16 mungkin 15 menit lagi kita bakal coba start setelah teman-teman beres gitu. Nyusun dashboardnya. Jadi jam 16.15 aku bakal coba minta satu orang siapapun boleh ya. Jadi jangan takut salah gitu. Nggak ada yang salah di sini. Kalian boleh coba share screen. Aku pengen lihat gitu. Bagaimana sih dashboard teman-teman yang kalian udah buat. Dan mungkin bisa dikasih awal alasannya kenapa milih ini paling atas gitu. Jadi bisa diceritain ya. Aku tunggu 15 menit deh. Coba ya dikasihin dulu. Jadi itu dulu deh mungkin untuk yang pertama sebelum kita masuk ke gimana buatnya. Jadi kita bakal coba nyusun dashboardnya dulu. Gimana sih yang baiknya gitu menurut teman-teman. Oke, silakan ya. Jadi ingat ya, ini bisa di drag and drop, jadi teman-teman bisa posisiin dimanapun itu bagusnya menurut teman-teman, silahkan akses aja nggak apa. Yang penting nanti di copy aja gitu, biar nanti gampang teman-teman. Nanti mungkin yang bagus lagi aku bakal coba minta satu orang atau dua orang gitu presentasikan kira-kira gimana menurut kalian bagusnya, biar
nggak ada yang salah ya kan, sekali lagi nggak ada yang salah gitu. Yang penting kalian kerjain dulu atau coba dulu lah. Kalau misalnya kalian sebagai BI-nya atau business analysnya, kalian bakal taruh ini yang di mana. Tentunya aja sesuai case yang tadi aku sebutin di atas ya, yang ini ya, sesuai case ini. Jadi teman-teman bisa coba jawab pertanyaannya itu sambil nyusun gitu, sambil nyusun sesuai dengan pertanyaannya ini. Kira-kira yang mana sih granularity level yang paling bagus atau yang paling sesuai dengan yang kedua, yaitu dengan Pak Presiden kita. Apa aja beliau pengen coba jelasin tentang ini nih, tentang COVID di Indonesia kayak gimana. Dan ini update terakhir itu tanggal 12 April 2020 ya. Aku belum sempat update lagi gitu. Tapi aku update pas aku taruh assignment-nya dulu. Untuk datasetnya yang aku maksud nih. Jadi ini dataset yang aku ambil tahun 2020 terakhir. Jadi belum sempat update. Kalau sekarang mah udah banyak yang vaksin sih harusnya ya. Dan lain-lain gitu. Jadi silakan coba dulu ya teman-teman. Biar ada activity kelasnya juga. Biar teman-teman bisa nyoba.
Oke, cek. Jadi aku mikir ya, mungkin 15 menit kelamaan nih kayaknya. Jadi kalau misalnya kita 10 menit aja, mungkin lagi 10 menit lagi. Kalau teman-teman masih ada, bukan masih ada sih. Kalau teman-teman ada yang udah selesai atau mau coba gitu presentasikan, boleh ya, boleh raise hand. Atau boleh gini aja, coba open mic dulu, nggak apa-apa. Aku pengen lihat juga teman-teman buatnya sampai mana gitu. Kalau ada yang mau boleh, dipersilakan gitu, bisa langsung aja. Oke, ternyata ada pertanyaan juga ya, aku baru lihat kolom chat nih. Dari Muhammad Noval. Cara pengujian testing dalam penggunaan RSINI di case study fintech Excel dan RSINI itu gimana ya Mas? Terima kasih. Mungkin sebenarnya ini pertanyaan out scope ya, karena kita nggak bahas kesananya gitu. Tapi nggak apa, mungkin aku bakal coba kasih tahu aja gitu, atau coba bahas dikit aja ya. Kalau misalnya pengujiannya ini sebenarnya nggak ada gitu teman-teman. Jadi ini bukan kayak UI UX gitu. Ini bukan untuk kita kasih ke user gimana experience mereka, nggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lebihnya, jadi sebenarnya gini aja. Cuma untuk mempermudah kita ngasih informasi aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya pengujian maksudnya dalam artian gimana puas atau enggaknya usernya ngelihat dashboard kita atau gimana, saya nggak ada pengujian khususnya gitu. Mungkin itu aja sih kalau yang bisa aku kasih info ya. Karena emang kalau misalnya kita buat dashboard sebenarnya tujuannya untuk permudah kita menyampaikan informasi aja kok. Nggak ada tujuan lain lagi. Karena kalau misalnya aja kita kasih data mentah kan belum tentu semua orang bisa dibaca data ya. Kita tahu kayak gitu. Makanya kita buatkan dashboard agar orang-orang lebih mudah gitu ngerti tentang data yang kita buat. Dan kita juga bisa presentasikan langsung dengan permudah, dengan lebih mudah gitu, dengan menggunakan dashboardnya ini. Jadi mungkin itu aja sih. Sebenarnya nggak ada pengujian khusus. Oke, ada yang berminat gitu mau mencoba mempresentasikan hasil drag and drop-nya. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah ada? Boleh ya? Boleh raise hand, boleh open mic juga. Silakan. Biar kita agak interaktif gitu sesi kita. Oke, kalau ada boleh ya, silakan. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau nggak ada mungkin aku panggil aja kali ya, biar seru gitu. Coba deh. Oke, aku udah buatin gini sih. Aku udah buatin undian nih buat teman-teman. Kalau misalnya belum ada yang pengen coba gini, coba show. Nih ya, aku udah buat ini untuk teman-teman. Jadi nanti yang namanya keluar nih, yang menang undian boleh coba gini nih, open mic ya. Aku pengen lihat punya kalian gitu. Oke, aku putar aja nih sekarang ya teman-teman ya. Oke, jadi selamat kepada Effendi Farhanuddin, ada nggak ya? Kalau ada boleh open mic ya, boleh ceritain dulu dikit gimana? Aku pengen tahu nih hasil dari drag and drop teman-teman nih. Apakah ada? Apakah masih ada di sini nggak ya? Enggak. Oh ada orangnya ada. Tapi di mobile nih, kira-kira bisa nggak ya? Halo. Oke. Karena di mobile mungkin aku maklumi ya, kayak nggak bisa deh. Atau mungkin ada problem sih jadinya kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah nyoba juga boleh ya, nggak masalah. Dari Fedi boleh coba. Oke, kita ambil satu lagi deh ya kalau gitu ya. Mungkin karena dari mobile belum sempat nyoba gitu. Oke, jadi kita dapat nama lagi nih dari Muhammad Noval. Oke, tadi sempat nanya nih, sekarang boleh deh kasih show tentang dashboardnya di Noval, Muhammad Noval. Coba deh, ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Tadi aku sempat jawabin. Oke, ada. Ya, silakan, boleh diceritakan tentang gimana hasil dashboardingnya, drag and dropnya. Jadi boleh share screen ya teman-teman ya. Jadi aku bakal kasih akses ya buat teman-teman. Ada ya. Oke.
Ayo teman-teman dipersilakan. Atau mungkin boleh ketik di chat ya, kalau misalnya ada problem gitu, biar gak kelamaan nunggunya gitu. Kalau ada problem bilang aja di chat, gak apa. Jadi aku pengennya biar sesi kita ini gak terlalu aku aja yang ngobrol gitu, biar kita itu saling ada interaksinya juga nih teman-teman. Silakan ya, kalau misalnya bisa diketik di kolom chat aja, nanti aku bakal coba kasih aksesnya. Jadi dari 2 orang ya, tadi ada Muhammad Noval sama Fendi deh. Jadi kalau kalian ada di sini boleh ketik di chat dulu. Boleh di chat, kalau ada problem boleh juga disampaikan gitu di kolom chat. Bisa nggak untuk share screen atau gimana gitu. Halo, suaraku kedengeran kan ya teman-teman ya? Biar nggak tiba-tiba aku ngomong ternyata nggak ada masuk suaranya nih. Kalau kedengeran ketik 1 deh teman-teman, kedengeran nggak suaraku deh? Oke, kedengeran ya, aman ya. Oke. Tak kira suaraku yang nggak kedengeran dari tadi gitu, nggak ada yang mute soalnya. Oke. Oke, aman ya suaranya ya, berarti ya. Siap. Oke, jadi karena belum muncul juga, mungkin aku bakal minta yang lainnya ya sekali ya. Mungkin lagi ada problem gitu, kita harus berpikir positif dulu. Oke. Coba kita putar lagi sekali deh. Malah ribut dia, nggak apalah. Oke, 1 orang lagi mungkin. Mudah-mudahan bisa presentasi ya, atau bisa show tentang dashboardnya gitu. Oke, siapa nih? Si Inu ya? Oke. Yuk silakan, ada nggak ya? Oke. Coba baca dulu. Oke, ada. Kira-kira gimana nih? Apakah bisa untuk sharing-sharing ya? Tadi kan aku udah lihat banyak sih yang udah akses ya. Coba cek dulu. Ya udah ada beberapa yang udah akses, jadi harusnya bisa gitu. Coba kasih lihat. Ini ada juga. Tapi kalau misalnya belum, bisa bilang di kolom chat aja ya, belum kak gitu aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum, biar aku dapat konfirmasi aja gitu. Gimana? Ada nggak? Atau bisa nggak kira-kira? Atau mungkin ada yang mau jadi sukarelawan gitu, boleh juga ya, biar mempermudahkan gitu, atau mempermudah aku deh biar nggak ngerol lagi. Udah 3 kali roll tapi zong nih. Belum ada yang bisa untuk sharing-sharing ya. Boleh ada, kalau ada yang mau jadi sukarelawan boleh ya, yang mau presentasi gitu, atau bukan presentasi sih, cuma showing aja. Jadi kalian bisa tunjukin aja, ini loh yang aku tadi buat gitu, untuk posisi-posisinya. Terus tadi bisa kalian kasih tahu alasannya kenapa ini paling atas gitu aja sih. Aku nggak bakal nyuruh kalian susah kok, tenang aja. Jadi cuma pengen lihat aja dari penjelasanku tadi, kira-kira teman-teman nangkep nggak sih gitu. Aku pengen tahu. Boleh ya kalau ada yang mau bersini jadi sukarelawan, boleh juga, siapa aja boleh, silakan. Oke, dari Riko Sprianto ya, boleh. Coba aku kasih akses dulu. Kita close dulu. Oke, thank you ya Riko ya, boleh share. Halo, cek suaraku masuk kah? Oke, masuk. Oh ya, coba share screen-nya. Oke, boleh. Jadi santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi aku pengen coba lihat aja gimana sih teman-teman untuk ngerjainnya. Oke. Seperti ini sih Sip. kalian. Mantap. Oke, boleh diceritain gitu.
Jadi yang pertama yang di atas ini ada apa namanya judulnya, yang Oke, apa namanya lebih ke COVID-19 judul ya. ya. Terus Oke. baru di sini kayak pemberitahuan secara general itu yang sekarang udah ada ini pembaruan terakhirnya itu Kapan gitu ya? kapan, Oke. sama datanya itu apa aja. Terus kirinya itu dibuat dalam grafik. Oke, I see. Terus sisanya baru kayak dibuat Visualisasi peta, ya kayak gimana nya. Oke. dibuat peta persebarannya. Yang atas, kalau aku ini kurang paham kan sebenarnya, Hmm? yang buat ini harus atas bawah sama ini ya gimana. Tapi Oke. yang aku pengen anggap di sini yang atas itu kayak kasih data persebaran dulu Ya. dalam angka, terus habis itu dimasukin ke peta persebaran. Sisanya bawahnya itu baru dibuat kayak grafik dari presentasi data gitu. Oke, siap. Keren. Thank you ya Riko ya, udah bantu nih presentasi. Oke, udah mantap sih. Jadi dari penjelasannya Riko tadi, udah bener sih, udah bener banget gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Karena emang yang pertama kita coba kasih judul dulu pastinya ya, biar orang tahu nih dashboard apa sih. Jadi emang paling bagus itu COVID-19 di Indonesia itu paling atas gitu. Kemudian baru dibuat pembaharuan update terakhirnya kapan, itu boleh. Jadi emang bener kayak gitu ya. Jadi nggak ada salah, nggak ada bener ya, sekali lagi nggak ada salah, nggak ada bener. Tapi baiknya kayak gimana terserah teman-teman gitu. Yang penting sesuai dengan targetingnya. Oke, makasih Riko ya udah bantu Izin sharing. stop share ya. Oke, siap. Oke, satu lagi ada lagi nggak kira-kira? Boleh kayak gitu aja kok, tenang aja, santai-santai aja. Satu lagi deh, boleh sukarelawan, boleh siapa aja. Biar ada perbandingan gitu. Kalau Riko gitu tadi dia bentukannya kayak gitu. Kalau teman-teman gimana gitu? Biar ada yang mewakili yang lain lagi nih. Satu orang lagi ya, biar dua nih kita bisa banding-bandingin. Santai aja gitu. Dan tentunya nggak ada yang salah ya teman-teman ya untuk dashboarding yang ini. Cuma nentuin posisinya aja kira-kira menurut teman-teman mana sih yang paling atas gitu. Gitu aja kok. Ada lagi yang mau coba sharing? Boleh. Satu orang lagi ya, biar pas dua gitu, biar kita bisa coba ada compare-nya. Kalau menurutku ini nih paling atas. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana kan pasti beda ya, nggak mungkin sama. Atau mungkin ada yang sama tapi pasti posisinya ada yang beda. Mungkin ini paling atas tapi yang satunya yang ini posisi yang paling bawah gitu. Boleh, nggak masalah. Nih, boleh ya, satu orang lagi aku minta nih. Jadi sukarelawan. Kalau belum ada, kita putar aja sekali lagi ya. Kita putar dulu. Tadi Riko udah nih. Remove aja Riko nih. Kita putar aja deh. Kalau belum ada, biar cepet nih kita gitu. Oke, dari Diovaldi nih. Kita cek dulu, ada nggak ya? Oke, ada. Gimana nih? Ada mau di-share nggak Diovaldi? Boleh kok. Boleh di chat juga dulu kalau misalnya lagi belum bisa atau lagi ada problem bisa di chat aja nggak apa-apa. Aku lagi nggak bisa nih gitu, ya udah nggak apa-apa. Biar aku tahu juga nih. Oke. Jadi biar sesi kita nggak cuma one gini aja ya, nggak satu sisi aja gitu. Aku pengen interaktif gitu untuk sesinya. Jadi makanya aku pengennya biar kita ada interaksi gitu. Boleh ya, boleh open mic, boleh ketik gitu kalau ada problem atau gimana, biar aku tahu gitu. Sudah konfirmasi lah teman-teman ya, kalau namanya kelihatan konfirmasi gitu. Oke, putus-putus. Berarti tadi kurang kedengeran ya. Oke, nggak apa. Kita coba tukar dulu deh, biar nggak lama gitu. Oke. Satu lagi deh, kita coba kalau nggak ada ya nggak apa. Last deh, biar kita nggak kelamaan gitu. Oke, satu lagi aku pengen lihat ada dari Amalia Putri. Kira-kira ada nggak ya? Dulu. Bisa konfirmasi ya teman-teman ya, kalau ada problem boleh bilang di kolom chat aja. Nggak apa-apa. Amalia. Tidak ada ternyata. Nggak ada. Nggak ada ternyata di sini. Bener ya nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Oke, satu lagi deh. Nah, nggak ada. Cari dulu deh. Dia santai aja ya teman-teman ya.
Wah, Novendi lagi nih kelihatan kelamanya. Beruntung banget. Oke, tapi mungkin tadi nggak bisa ya, ada problem mungkin. Oke, kita remove dulu deh. Lagi. Oke, tipis. Dari Nara, Anindya Guna, ada nggak ya? Boleh sharing-sharing? Atau mungkin kalau ada perwakilan boleh bilang di chat dulu deh. Kalau misalnya ada yang mau jadi sharing juga. Biar teman-teman udah nyoba, tapi ya diceritain dulu lah gitu. Kayak tadi aja, kayak gini aja. Kayak Riko aja, boleh. Yang simpel-simpel aja kok teman-teman. Atau dari teman-teman yang udah dipanggil, yang keluar namanya tadi boleh kok juga. Kalau misalnya sekarang Kak udah bisa nih gitu, boleh kok, nggak apa-apa. Kak udah bisa sekarang, boleh aja. Nanti bisa aku kasih akses untuk share screen-nya. Dari Nara, Anindya bisa nggak kira-kira ya? Tolong aku cek dulu ada nggak ya? Ada. Ada yang mau coba atau mungkin konfirmasi aja nggak apa? Kak aku lagi nggak bisa nih gitu, bilang aja. Biar aku nggak nunggu juga nih. Oke, nggak apa-apa Novendi ya. Oke, nggak masalah. Terus dari Nara gimana? Ada nggak sih kira-kira? Bisa konfirmasi aja. Kalau bisa, ya nanti aku kasih akses. Ini nggak paksaan ya, boleh gini. Kalau lagi ada problem nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa, ya bagus gitu. Jadi biar kita ada ngobrol-ngobrolnya juga. Atau kalau misalnya yang lain mau juga, boleh ya, dipersilakan. Jadi sukarelawan kayak Riko tadi, boleh nggak apa-apa. Cuma ceritain aja. Jadi kenapa sih kalian taruh ini paling atas gitu? Menurut kalian? Kalau misalnya udah jam segini sih ya. Oke, kita tunggu aja. Lagi semenit deh. Mungkin ada yang mau coba. Sebelum kita melanjutkan ke ini kita. Aku lihat juga teman-teman ada yang online dari mobile, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Berarti mungkin emang lagi belum bisa gitu. Tapi kalau misalnya bisa atau yang pengen juga sharing nggak apa-apa ya. Karena kalian kan juga udah nyoba juga, jadi nggak masalah gitu. Maksudku karena kalian melakukan tadi, ya setidaknya sharing aja, ceritain aja. Kenapa sih kalian melakukan hal tersebut atau kenapa kalian pilih hal itu? Oke, karena udah waktu ya, jadi aku rasa udah deh satu aja deh kalau gitu ya, nggak jadi dua deh. Oke, jadi udah bagus banget tadi dari Riko. Makasih banyak nih udah bantu aku gitu. Jadi sukarelawan ya teman-teman ya. Jadi buat Riko makasih. Terus untuk yang tadi dijelasin juga udah bagus banget. Itu udah menurutku udah bagus juga tentang yang mana paling atas posisinya. Jadi emang bener ya. Atau emang sesuai aja kalau di paling atas. Dan kita bakal lanjut aja materinya. Di sini ada lanjutannya lagi ya. Kalau versi aslinya yang sebelum aku pecah-pecah kayak gini, dia tuh buatnya kayak gini. Jadi cuma beda tempat aja sama yang dibuat sama Riko ya. Ini COVID-nya udah bener paling sana, sesuai sama gitu, sama bukan bener ya, sama kayak yang ini. Terus pembaruannya udah yang paling atas bener, bukan bener lagi ya, gimana aku bilang ya, sesuai gitu sama kaidahnya yang tadi aku sempat mention. Jadi kalau ini yang paling atas itu menunjukkan yang penting gitu, granularity-nya sesuai lah. Jadi kita bisa di sini. Jadi ini versi aslinya teman-teman ya, sebelum aku pecah-pecah tadi. Jadi yang tadi teman-teman susun itu ini aslinya gitu, yang dibuat aslinya. Jadi kalau yang tadi punya Riko nggak ada salahnya, itu benar, itu sesuai dengan yang diminta juga. Jadi udah disusun sesuai granularity-nya kayak gimana. Terus karena tadi itu kita ambil case-nya Pak Jokowi gitu. Jadi beliau pengen presentasi misalnya udah sesuai juga kan ya. Yang paling atas taruh yang mana. Jadi mungkin aku sedikit jelasin aja. Kalau misalnya versi aslinya ya kayak gini, jadi COVID-19-nya paling atas tentunya. Karena ini judul ya tentunya. Kita taruh judul dashboard ya pasti paling atas. Kalau misalnya paling bawah sebenarnya bisa aja. Tapi problemnya ya kita sebagai manusia bacanya pasti dari atas ke bawah kan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu informasi pertama yang kita baca, jadi ini kenapa paling atas apalagi yang kiri gitu. Kita kan baca sesuatu itu dari kiri ke kanan, bener ya? Bukan dari kanan ke kiri.
Jadi tentunya yang paling kiri itu pasti kita taruh judul. Kenapa kita taruh pojok kiri atas? Kita taruh ini gara-gara kita baca itu dari kiri ke kanan. Jadi itu alasannya. Ya udah, informasi terpenting dari dashboard kita pasti taruh paling pojok kiri atas gitu. Jadi kayak gini, ini contohnya, ini informasi paling penting dari nama dashboardnya, COVID-19 di Indonesia kayak gimana. Kemudian informasi selanjutnya yang di atas itu bisa taruh pembaruan terakhirnya. Jadi orang-orang tahu nih kapan update terakhirnya. Kadang-kadang kan kalau taruh update terakhirnya paling bawah gitu. Jadi orang nggak lihat semua gitu, nggak lihat dari atas sampai bawah banget. Misalnya dari atas cuma sampai pertengahan aja dia ngelihat. Jadi yang bawah nggak dia lihat. Jadi dia bakal kelewat gitu. Ternyata data yang dilihat itu diupdate terakhir tahun 2020, dikiranya paling baru. Makanya ini kita taruh paling atas, itu alasannya. Jadi sama kayak Riko tadi, dia udah taruh paling atas. Jadi udah pas sekali gitu. Update-nya kita paling atas aja ya, biar orang-orang, oh ini update tahun 2020 gitu. Biar orang-orang nggak merasa tertipu gitu ya teman-teman ya. Karena ya kita udah kasih keterangan ini di atas dulu tadi. Kalau misalnya kita kasih di bawah ya salah kita juga. Mereka ngerasanya, oh ini update-annya. Tapi mereka nggak tahu nih, ini ternyata update 2020. Karena mereka nggak baca semua, ya itu jadi salah kita juga. Walaupun nggak 100% salah kita ya, salah mereka juga nggak baca semua. Tapi agar mengurangi hal tersebut ya kita taruh paling atas. Jadi gitu untuk pemikirannya. Kemudian ini dari kotak-kotaknya ini kita taruh paling atas juga yang nomor 2 setelah judul ya. Tujuannya apa? Biar nanti orang-orang tahu nih ini kasus penting ya, yaitu terkonfirmasi udah 4.241 kasus. Yang dalam perawatan 3.509, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian. Jadi kita sajikan dalam bentuk angkanya dulu biar mereka tahu nih yang terkonfirm berapa, yang dirawat berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Jadi biar kita tahu nih yang dari angka-angkanya. Kemudian barulah kita buat peta persebarannya nih teman-teman. Jadi kalau yang di sini kita lihat yang merah-merah ini, itu ada pasien meninggal akumulatif. Jadi ini udah ada yang di bagian kanan ya. Kalau misalnya orang-orang bingung gitu, ini apa sih merah-merah? Mereka kan iseng lihat ke kanan ya, lihat tren nasional gitu. Jadi ini kenapa dibesarin? Karena ini tren nasionalnya secara keseluruhan gitu, untuk mewakili satu provinsinya ini, atau bukan satu provinsi, satu negara ini ya. Satu peta ini kita wakili dengan ini, makanya kita agak besarin dikit dibandingkan dengan informasi yang lain. Dan ini juga ada keterangannya, sehingga orang-orang nggak bertanya-tanya juga kenapa warnanya merah ya, kecuali mereka nggak ngelihat yang ini gitu. Jadi kenapa warnanya merah? Karena ini pasien meninggal akumulatif yang kita kasih lingkaran di dashboard di visualisasinya ini. Terus yang warna ini kasus terkonfirmnya, kemudian yang ini pasien sembuhnya. Kemudian mereka bakal dapat info juga kalau gimana sih gini grafik dari yang meninggal akumulatif dibandingkan dengan yang kasus terkonfirmasi akumulatif gitu. Bakal ngelihat di sini. Kemudian yang informasi per daerahnya kita bisa taruh yang di paling bawah atau yang paling terakhir lah granularity-nya. Bilang aja ya itu boring matrix-nya. Karena ya kalau Pak Presiden beliau nggak pengen ya, beliau perlunya ya se-Indonesia dulu. Jadi ya paling penting ya ini yang se-Indonesia, barulah beliau bakal ngelihat dari masing-masing provinsinya. Maka itu dari masing-masing provinsi bisa kita taruh yang paling bawah itu informasinya, atau yang kita kecilin dikit lah, sementara yang lain kita buat besar, itu biar orang-orang langsung fokusnya ke sana gitu ya teman-teman ya. Kalau yang lebih kecil pasti kita belakangan ngelihatnya kecil apa sih nih, ya udah ntar aja yang besar dulu gitu. Jadi kira-kira kayak gitulah kalau dilogikakan. Jadi balik lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Tapi kita cuma buat dashboard ini sesuai case atau sesuai dengan kebutuhan kita. Balik lagi kayak gitu. Oke, mudah-mudahan gini ya, bisa teman-teman bisa nangkep apa yang aku maksud ya teman, gini ya tentang dashboardnya ini. Oke, kemudian yang ini tadi boleh kayak gini, nggak masalah, ini bener, ini juga bener gitu. Nggak ada problem juga kalau teman-teman mau buatnya kayak gini. Sebuah ini nggak ada masalah gitu ya kalau maupun buat kayak gini. Jadi kalau misalnya gini dia tuh pengen nampil ya tetap aja fokusnya bakal ke sini nih. Kemudian dia tuh pengen nampilin ini sebagai penambahan kasus sembuh per hari. Misalnya kita pengen membuat gini pemikiran positif masyarakat gitu. Jadi kita buat fokusnya itu ke ini sekarang, ke penambahan kasus sembuh per hari ya. Jadi kita bisa menggiring opini lah. Jadi dashboard ini sebenarnya bisa dibuat untuk menggiring opini masyarakat juga teman-teman. Tergantung gimana cara kita untuk menyajikannya ya. Jadi kalau misalnya kita buat kayak gini, ini bakal membuat oh ya, berarti makin dari waktu ke waktu kesembuhan pasiennya itu bakal makin meningkat gitu. Kemudian kita bisa buat trennya di bagian sini.
Dan untuk penambahan kasusnya kita nggak pengen biar orang-orang jadi gini ya, jadi takut ya, kita taruh bagian bawahnya aja. Dan ini untuk per masing-masingnya kita bisa buat di sini. Jadi baik lagi, ini nggak ada benar salahnya. Tergantung kita pengen buatnya gimana gitu teman-teman ya. Yang penting kalau misalnya tadi stakeholder kita adalah Pak Presiden Jokowi, dia pengen lihat secara keseluruhan, ya udah yang ini aja kita paling penting, yang paling atas ya. Yang udah pasti paling atas ya pasti ini. Untuk terkonfirmasinya berapa, dalam perawatan berapa, sembuh berapa, meninggal berapa. Sisanya opsional. Tergantung kita pengen membuat orang itu berekspektasi atau berpikir kayak gimana gitu ya teman-teman. Karena dashboard ini ya bisa menggiring opini orang-orang sesuai dengan posisi yang kita buat. Bener kan ya? Kalau misalnya kita kasih tren yang kayak gini di paling besar gitu, ya bisa buat fokusnya orang-orang kesembuhannya. Oh, lagi kesembuhannya lagi bagus nih gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Sementara penambahan kasus baru per hari kita kecilin aja. Biar orang-orang nggak terlalu fokus ke sana gitu. Jadi kadang-kadang membuat dashboard itu agak tricky. Kita pengennya itu orang-orang kayak gimana gitu. Apakah kita pengen orang-orang berpikir positif? Kita bisa buat yang kayak gini. Itu menggiring opini namanya. Jadi itu juga kegunaan dashboard ya teman-teman ya. Kemudian kita langsung bahas aja tentang Shiny example-nya di Shiny R ini apa sih sebenarnya, atau R Shiny apa sih sebenarnya. Jadi R Shiny sebenarnya suatu library dari R yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu dashboard interaktif tentunya. Jadi kalau teman-teman di Python itu belajar tentang Plotly, di sini juga sama menggunakan Plotly juga. Dan ya seperti yang teman-teman ketahui, Plotly itu untuk grafiknya atau suatu dashboard atau diagramnya itu interaktif bagus ya. Jadi kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membuat suatu dashboard dari R Shiny ini gitu. Makanya di sini kita memerlukan nanti instalasi dari library R Shiny-nya. Oke, kemudian kita bakal masuk ke datanya. Jadi di sini aku udah ngumpulin data buat teman-teman ya. Yang data bakal kita pakai adalah data tentang COVID-nya ini. COVID-19 ini berapa yang udah vaksinnya. Kemudian population country from World Bank juga kita bakal pakai karena kita pengen lihat se-Indonesia, bukan se-Indonesia, se-negara, bukan se-negara ya, sedunia maksudku. Jadi kita bakal pengen lihat sedunia kayak gimana sih sebenarnya kasus dari population COVID itu. Jadi kita perlu data dari populasi sedunia gitu. Makanya kita akan ambil dan data vaccination by country dan date kita bakal gunakan juga. Jadi nanti aku bakal share juga ya untuk link datasetnya, teman-teman bakal dapat satu folder, yaitu folder API, SP, dan .spot.nya ini, dan folder yang ini, Our World in Data COVID-nya. Jadi setelah kita nanti lihat isinya, itu ada 8 kolom dengan 5.691 baris. Di mana kolomnya itu berisi tentang location, tentang ISO code, tentang data, tentang dosis given, dan lain-lain gitu. Jadi tentang data-datanya lah. Kemudian, nanti kita bakal gunakan data ini gitu. Jadi ini cuma pengolahan sederhana. Jadi kayak tadi aku bilang, kita nggak bakal belajar R dari awal banget. Jadi biar teman-teman ngerasanya, kok tiba-tiba lompat ke sini. Ini kayak precaution-nya gitu. Yang udah aku anggap teman-teman udah bisa gitu ya teman-teman ya. Karena dari sesinya ini kita akan membahas gimana create dashboard-nya gitu. Jadi kira-kira codingannya kayak gini teman-teman bisa coba. Ini kita coba ngelihat untuk baca datanya dulu. Terus untuk melihat gimana sih data persebaran dari yang udah vaksin di dunia, isokutnya kayak gimana. Terus final data yang kita bakal gunakan di Shiny Apps itu kayak gimana. Itu yang ini ya, World Vaccine kita bakal gunakan. Jadi nanti kita bakal mengambil data dari World Vac ini setelah kita melakukan pre-processing-nya tadi. Jadi kan tadi pasti ada data yang gini ya, kayak NA gitu, NA, data yang 0, data yang none. Kita lakukan pre-processing dan lain-lain dulu, sehingga kita dapat final data yang bisa kita gunakan di Shiny App-nya itu ini, World vaksin gitu. Ini kita nggak bakal bahas detail kayak aku bilang tadi, ini out of scope ya, jadi kita nggak bakal bahas itu karena kenapa nggak aku bahas ya, kalau kita bahas nggak cukup waktu 2 jam ya, mungkin ini perlu 4 kali pertemuan kali kalau misalnya dari awal, atau mungkin bisa 6 kali ya kalau benar-benar dari belajar R-nya. Jadi mohon maaf, aku anggap teman-teman udah bisa R dulu gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa ambil free course di Bisa AI ya, ada Data Science with R, teman-teman bisa enroll itu biar lebih paham R-nya dulu, nanti bisa tonton ulang record tentang kelasnya ini gitu. Dan di sini untuk R Shiny-nya sendiri atau Shiny dashboard-nya sendiri itu ada beberapa komponen ya, ada komponen UI dan ada komponen server.
Atau mungkin teman-teman yang udah familiar dengan web development atau web developer gitu, mungkin udah pada tahu ya yang namanya front end dan namanya juga back end. Jadi di R-Signing itu atau di Signing ini juga sama kayak gitu nih teman-teman. Ada front end-nya dan juga ada back end-nya. Contohnya kayak gini. Jadi library yang kita gunakan lah Signing. Sehingga teman-teman perlu menginstal dulu ya. Cara nginstal library di R kayak gimana, aku nggak bakal bahas, intinya pakai library-nya Signing gitu. Kemudian cara menggunakannya gimana, atau cara buat Signing-nya kayak gimana ya, buat dashboard Signing-nya. Let's say kita mau buat Hello World di dashboard. Jadi kita bakal pakai UI, kita akan assign, jadi ini untuk assign ya, mungkin aku anggap teman-teman juga udah tahu gitu. Kita bakal assign untuk flat page-nya, itu flat page-nya itu tampilannya gitu, tampilan page-nya kayak gimana. Kita akan isi dengan Hello World, itu yang bakal ditampilkan. Namanya juga UI ya, user interface. Jadi itu yang bakal kelihatan oleh orang-orang. Jadi mungkin teman-teman yang udah biasa gitu untuk melakukan web dev pasti ngerti atau bakal gampang banget ngerti ini nih. Karena ini konsepnya sama. Apa yang mau kita tampilin ya kita tulis di UI. Apa yang mau kita buat di belakangnya atau di servernya atau di codingannya gitu, logiknya kayak gimana kita taruh di server. Jadi inti dari Signing gitu aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nge-show apapun itu taruh di UI. Kalau teman-teman taruh logiknya itu taruh di server. Kemudian nanti bisa dipanggil dengan Signing app UI, server. Sehingga nanti bakal muncul pop-up untuk dashboard kita. Yang mana nanti isinya Hello World. Jadi kalau Hello World kan nggak ada logiknya apa-apa ya. Kita tinggal isi kosong aja nih. Suatu fungsi kosong aja. Di servernya kita kosongin gitu. Tapi tetap tulis ya, function, input, output, session, kosong gitu. Atau himpunan kosong. Karena belum ada logiknya, kita belum isiin apa-apa nih Hello World-nya, cuma Hello World biasa doang. Kemudian ini dashboard dari Signing-nya, standarnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sini ada dashboard page-nya. Jadi ini keseluruhan dashboard page namanya. Kemudian ada dashboard sidebar yang mau kita buat nanti. Jadi ada bagian sidebar-nya ya untuk dashboard yang kita buat. Kemudian ada dashboard header, di mana kita kayak tadi informasi utama atau hal yang paling penting kita taruh di headernya. Kemudian ada dashboard body atau dashboard body ya. Kita taruh di bagian sini. Yang dashboard body-nya ini bakal berisi tentang fleet row-nya atau informasi apapun yang mau kita taruh nanti. Jadi fleet row-nya ini merupakan subset dari dashboard body-nya gitu. Jadi kira-kira ini layout yang mau kita gunakan ya, atau nama-nama layout-nya. Jadi kalau misalnya di teman-teman ngoding di HTML biasanya ada header gitu kan pasti ya. Ada header, ada untuk paragrafnya apa gitu. Ini sama kayak gitulah kira-kira kita nanti gunakannya. Contohnya gini, kalau misalnya kita pengen buat nama dashboardnya yaitu vaksin dashboard ya, kita buat namanya. Berarti kita naruhnya di mana teman-teman? Di UI karena kita pengen nampilin tulisan vaksin dashboard. Jadi teman-teman harus tahu logiknya dulu. Jadi kita naruh tulisan vaksin dashboard ini di mana? Kan kita pengen nampilin ya, ingat ya, yang mau kita tampilkan itu kita taruh di UI-nya. Dan yang mau kita buat logikanya kita taruh di servernya. Dan teman-teman juga harus tahu nih, tempat naruhnya di mana. Jadi kita buat dulu dashboard page ya, yang ada paling luar. Kemudian kurung buka ya tentunya kita isi dengan bagian-bagiannya kayak header, kemudian sidebar, dan juga body-nya. Yang mana body-nya juga punya subset lagi yaitu fleet row. Jadi untuk judulnya ya berarti dia taruh di header ya, sesuai posisinya ini. Jadi tinggal buat title yaitu vaksin dashboard. Jadi dia tuh bakal muncul paling atas. Oke. Dan kira-kira dashboard yang kita mau buat dengan data yang aku punya lah kayak gini ya. Kita bakal buat yang kayak gini. Jadi di sini adalah dosis yang sudah diberikan. Kemudian yang udah melakukan fully vaksin berapa, kemudian persentase yang melakukan fully vaksin sedunia berapa. Dan sini kayak tadi kita bakal taruh gini ya, visualization ya. Dan yang terakhir nih untuk yang boring ya, kita bakal taruh paling bawah. Dan di sini adalah sidebar-nya. Jadi ini sidebar-nya, ini judulnya, vaksin dashboard, kita bakal taruh paling atas tentunya. Tapi ini belum selesai sih sebenarnya, kalau pengen selesaiin ini, kita perlu waktu yang panjang ya. Jadi ini cuma seperempat perjalanan lah yang kita bakal coba bahas di sesi ini gitu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini ada yang namanya value box di sini teman-teman. Jadi value box itu apa? Jadi di value box itu kita bakal ngisi nilai ya tentunya, nilai-nilai dari high level matrix yang tadi aku sempat mention. Jadi apa sih yang mau kita highlight tadi?
Jadi kalau misalnya di sini aku pengen highlight tentang dosis yang diberikan seberapa banyak. Kemudian fully vaksinnya berapa dan persentase orang yang sudah melakukan fully vaksin di dunia berapa persen. Jadi ini 3 hal yang pengen aku show gitu. Jadi inilah yang menjadi generality utamanya yang merupakan high level matrixnya. Jadi sebagai contoh di sini kita bakal membuat 3 variabel, yaitu pertama dosis given, yang ini rumusnya ya, jumlah dari yang dosis terakhir yang diberikan dibagi dengan jumlah kolom di negaranya, kemudian ada fully vaksinnya, ini ada rumusnya juga, dan ada persentase dari fully vaksin, ini ada rumusnya juga. Kita nggak bakal bahas gitu. Itu ya di pertemuan kali ini aku pengen teman-teman tahu gimana sih cara naruh dari UI, gimana taruhnya cara naruh servernya gitu. Yang mana masuk UI, yang mana masuk server, aku pengen buat itu aja. Karena siapa tahu nanti aku dapat kesempatan untuk lanjutin ini gitu. Di sesi selanjutnya mungkin ada sesi lain lagi gitu, aku dapat kesempatan. Jadi mungkin di sesi kedua baru kita lanjut tentang ini. Yang sekarang mungkin cuma sekedar teman-teman tahu dulu UI di mana posisinya, server di mana, atau yang mana masuk UI, yang mana masuk server. Kemudian ini kita taruh dulu yang paling atas ya. Ini lanjutkan untuk buat summary-nya dulu. Jadi kita pengen buat, nanti kan kita membuat suatu ini ya, codingan di UI dan server. Tapi kita taruh ini di luarnya itu dulu. Tujuannya apa ya? Nanti kita biar tinggal manggil aja, karena ini bukan masuk UI, bukan masuk server. Gitu. Ini untuk summary value box-nya. Jadi apa aja yang akan kita isi di value box-nya, nanti kita bisa panggil aja. Jadi misalnya aja, kita udah buat ini di luar ya, di luar UI, di luar server. Kemudian di server, di UI kita mau buat apa dulu? Kita pengen nampilin 3 hal lah, yaitu dosis given, fully vaccinated, dan juga persentase population yang udah melakukan vaksin. Jadi, itu kita taruh di mana? Itu kita taruh di value box output. Gitu. Kita buat dulu value box output, kemudian kita buat output ID-nya apa, yaitu dosis given. Kemudian kita taruh lebarnya berapa? Kita samain 4. Biar ya aneh ya, ada yang lebar, ada yang kurang lebar gitu. Nah, kita samain aja lebar ketiga-tiganya. Nah, ini kan udah jarak-jaraknya, ini otomatis gitu. Yang penting kita kasih jarak ini width-nya 4, width-nya 4, width-nya 4, dia itu bakal melakukan otomatis agar estetik gitu teman-teman di desaininya ini. Jadi kita nggak perlu nentuin jaraknya ini berapa gitu. Jadi makanya di sini pakai width-nya 4. Kemudian ini di UI-nya. Sekarang di servernya gimana? Ini kan ada logiknya ya, dosis given ini ada logiknya. Gimana caranya biar kita nge-show berapa angka dari dosis given-nya ini? Kita biar dapat angka ini gimana gitu? Itu pertanyaannya kan ya. Jadi kita harus buat logiknya. Di mana? Nah ini teman-teman buat dulu nih output dari dosis given. Jadi output dolar dari output ID-nya kita harus tulis ini. Jadi ini untuk yang pertama dulu ya. Yang box dosis given, kita bakal buat outputnya dulu. Ini di server ya, ingat di server. Kita buat dosis given, di mana dosis given-nya itu adalah ini, isinya. Yaitu kita bakal render value box-nya. Jadi value box itu yang ini ya. Yang tadi masing-masing namanya value box itu kita isi dengan value box dengan value topis dari hasil yang kita udah tadi buat di sini nih. Jadi dia itu bakal ngikutin itu. Dan kita melakukan drone juga. Yang mana nanti dia itu bakal dibulatkan gitu. Oke, ini udah masuk ke detail logiknya kayak gimana. Jadi kalau di sini ada 3 ya, ada dosis given, ada fully vaccine, ada percent population. Di sini di server side-nya teman-teman juga harus buat 3. Jadi berapa ada di UI side-nya, segitu ada di server side-nya. Kalau di sini ada dosis given, berarti teman-teman buat output dosis given. Yang kedua teman-teman buat apa? Yang 2 sisanya, berarti teman-teman buat output dollar fully vaccinated. Nanti isiin rumusnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman buat apa? Teman-teman buat output dollar, kemudian percent population. Nanti isi rumusnya. Sehingga nanti hasil akhirnya teman-teman dapat ketiganya ini gitu. Jadi di UI ada berapa, di server ada segitu, disamain. Kemudian lanjut lagi, nanti setelah teman-teman beres, nanti bisa buat juga untuk plotly-nya. Jadi ini ya, kita pengen buatnya kayak gini gitu bayangannya. Setelah ini beres kan kita lanjut ke sini dulu nih, number of vaccination by date-nya. Jadi kita bakal buat jumlah vaccination by date-nya, tentu saja menggunakan library dari plotly gitu. Jadi kita bakal gunakan, dan kita juga bakal bagi ya, kita perlu bagi menjadi 3 kolom juga, yaitu date, kemudian vaccination statusnya, dan yang terakhir berapa jumlahnya. Akhirnya sini ada line chart, di mana line chart sendiri bisa memudahkan kita untuk mendapatkan data dari waktu ke waktu ya. Sehingga yang paling cocok untuk menampilkan untuk
change over time-nya pasti ya kita buatnya lancar. Sehingga di sini kita bisa buat at least one dosis gitu, dan fully vaccine. Kita bisa bandingkan seberapa. Ternyata lebih banyak yang udah satu kali vaksin aja dibandingkan dengan semuanya. Kemudian tanggalnya dan ini jumlahnya. Jadi kita bagi jadi 3 posisi gitu. Terus gimana caranya kita buat di UI sama servernya? Ini taruh dulu ya, ini taruh di luar UI sama di luar server. Karena kita pengen buat logic sederhananya yaitu ts_di app. Kita pengen buat itu dulu, yang mana kita bakal pakai ini aja nanti. Jadi kita nggak bakal bahas ini apa gitu. Yang penting ini kita bakal pakai TSD app-nya yang telah kita olah sehingga kita bisa buat ini nanti gitu. Kemudian di tabel UI, di UI side kita bakal buat lebarnya ya, lebar dari gini kita, dari grafik kita, kemudian ya mau kita plot apa sih kolomnya ya, kolom width-nya berapa, kemudian nanti kita buat plotly output. Jadi kita samain aja, tadi kan namanya value box ya, yang kotak-kotak ini namanya value box, berarti kita tinggal buat aja value box output. Kemudian yang ini kan namanya plotly ya, kita buat ya udah kita buat aja yang namanya plotly output. Jadi sesuaiin aja sama yang sedang kita kerjakan biar gak bingung gitu. Dan output ID-nya tentu aja plot time. Kita bakal buat pakai plot time. Kemudian nanti setelah itu kita apa yang harus kita isi di server side, teman-teman bisa isi ini output $plot time. Jadi sesuai dengan ID-nya dia. Jadi sebenarnya bebas aja sih teman-teman, tergantung ID teman-teman mau buat. Nanti asalkan di server teman-teman ingat samain aja ID-nya sama di UI. Kalau di UI namanya plot time, teman-teman harus buat output $plot time agar nanti servernya ini nge-refer ke UI-nya. Kemudian nanti kita render aja, render apanya? Render plotly-nya. Kalau tadi apa? Render value box-nya. Terus rumusnya apa ya? Ini ya. Kita bakal buat biar nanti nampilin dari grafiknya kita. Gitu. Kemudian setelah itu kita pengen buat chlorophyll map UCI gini ya, menggunakan plotly, kita juga bisa biar nanti kelihatan gitu mappingnya kayak gimana. Di sini kita memerlukan 3 hal, yaitu 3 letter ISO code-nya dan number gini ya, visualisasinya berapa. Contohnya maksudnya 3 letter ISO code itu gimana, misalnya Indonesia IDN gitu, Singapura SGP dan lain-lain. Jadi kita bakal import code-nya itu dulu. Kemudian nanti untuk mapping-nya kita taruh dulu di luar dari UI, di luar servernya ya. Ini code-nya ya. Setelah itu baru kita buat untuk map-nya. Mapping-nya kita bakal buat di table dari float row juga ya. Ini masih float row. Kenapa float row? Teman-teman bisa lihat lagi kebalik ke depan ini ya. Kita mau buat apa gitu di dashboard body-nya. Itu kita kan pengen buat float row ya. Ya udah. Ya namanya float row berarti. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa float row ya, karena itu ya. Karena kita pengen buat di body-nya, bukan di header-nya, bukan di sidebar-nya. Ya, kita sesuaiin aja. Tadi udah sampai di mapping. Oke. Ya, sama kayak tadi. Kolomnya mau kita buat berapa sih panjangnya dari si mapping yang tadi. Kemudian, kalau tadi plotly output, kita buat plot, apa tadi ya, aku lupa juga. Plot time ya, sekarang kita buat plot map. Gitu. Jadi ini sesuaiin aja. Sesuai itu dengan apa yang teman-teman mau gitu. Tapi yang penting jangan lupa nge-refernya nanti di server side, teman-teman harus buat output $plot map dan kita render plotly-nya juga karena sama ya, masih menggunakan library dari plotly gitu. Dan ini codingannya. Ya ini kita nggak bakal bahas kenapa. Intinya kalau pengen nampilin mapping ya kayak gitu untuk codingannya ya, karena anggapannya di sini teman-teman udah bisa untuk codingannya atau untuk membuat suatu grafiknya, visualisasinya udah ada. Karena tadi udah juga warning di awal. Ini kita cuma membahas gimana cara naruhnya, di yang mana masuk UI, yang mana masuk server, terus gimana cara melakukan positioningnya. Itu aja. Jadi udahlah selesai untuk mapping kita. Jadi jadinya kayak gini nanti, teman-teman. Kemudian lanjut lagi, ini untuk table granularity-nya. Jadi ini untuk boring matrix yang kita buat, kita bakal taruh paling akhir. Jadinya kita taruh tabel-tabel lagi nih, misalnya location-nya, DSS given-nya, fully vaksinnya berapa, population 2019 berapa, persentasenya berapa, kita bakal buat masing-masing. Tapi ini nggak terlalu penting, makanya granularity-nya paling small gitu. Dan kita bakal taruh paling bawah. Biar nggak kosong aja gitu bawahnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita bakal taruh di luar dari server dan UI. Ini tentang word vaccine table juga. Kemudian nanti di UI-nya kita bakal buat apa? Kita bakal taruh di fluid row tentunya. Pasti ya, karena kita membuat suatu konten di dashboard body-nya. Kemudian isinya apa? Kita bakal buat data tabel
output itu output ID-nya dynamic tabel. Kemudian di servernya kita harus refer nih output dollar dynamic tabel, kita render data tabel ya sesuai nama ini, dan kita isi apa? Isi ininya, word function all dan lain-lain gitu. Ini codingannya. Sehingga nanti jadinya adalah seperti ini. Mungkin udah habis ya untuk gini kita materinya. Kemudian aku bakal coba show untuk hands-on-nya. Mungkin cuma sekilas saja ya. Nah, ini udah mendekati jam 5, jadi kita bakal stop jam 5 aja. Biar nggak terlalu sore juga ya teman-teman. Karena Oke, kita bakal coba langsung ke yang namanya, kalau teman-teman belum install R bisa download R Studio, atau teman-teman mau buat di cloud-nya juga bisa ya, teman-teman bisa cari R Studio Cloud. Jadi nanti bakal masuk ke sini. Ya teman-teman tinggal klik get started-nya aja. Di sana bakal diarahkan untuk login dulu dan buat account. Nanti kalau udah buat account nanti bakal masuk ke kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa buat new project juga gitu. Buat new project yang tentunya teman-teman pilih new R Studio project gitu. Dan sini aku udah punya ya Sunny dashboard. Biar teman-teman kebayang, dari tadi aku jelasin maksudnya gimana sih gitu. Biar teman-teman kebayang juga. Oke, ini mungkin agak lama ya untuk loadingnya. Jadi anggapannya teman-teman udah bisa buat menggunakan R gitu dulu. Mungkin emang agak lompat-lompat sih rasanya ya. Tapi ya karena ini topiknya tentang R ini ya, aku coba bisa bilang kayak gitu aja. Jadi anggapannya teman-teman udah bisa. Atau mungkin aku coba jelasin cara uploadnya aja ya. Cara uploadnya aja tinggal upload aja. Terus nanti teman-teman choose file aja. Nanti aku bakal kasih data filenya ya. Dimana itu isinya adalah, tunggu bentar, aku coba antara dulu. Biar nanti teman-teman bisa coba sendiri juga. Aku bakal kasih gitu. Jadi kira-kira tampilan dari R-Cloud-nya. Jadi biar teman-teman nggak install ya, boleh pakai R-Cloud juga, R Studio Cloud. Tapi ini ya kelemahannya online. Jadi aku bakal share foldernya ini. Atau sekarang aja sih nggak apa-apa ya sebenarnya. Atau ntar aja deh biar nggak ribet. Jadi nanti teman-teman bisa lihat code-nya ini. Nanti bisa download satu folder, aku bakal kasih. Tinggal download aja segini. Ini the materialnya, terus yang tadi class activity-nya. Kemudian code-nya teman-teman pakai yang ini. Nanti caranya teman-teman ngupload ke R Studio Cloud-nya. Nanti ini kan bakal teman-teman download ya. Atau misalnya kalau teman-teman udah download, nanti bakal dapat bentukannya itu pisah-pisah. Biasanya kayak gini. Teman-teman bisa jadiin RAR gitu. Ini jadiin RAR terus nanti upload di sini. Biar nanti sekalian. Jadi dia tuh kalau bentukannya RAR di R Studio Cloud dia tuh bakal dipecah atau bakal diekstrak langsung, sehingga setelah diekstrak bakal keluar ini API SP-nya ini, terus country ini ya, OWIT-nya sama apa tadi yang ini ya, vaksin dashboard, bukan yang data vaksin R-nya ini, ada 3 sebenarnya yang ada di sana. Oh 4, ini buat teman-teman nih. Jadi sini aku kasih buat teman-teman latihan. Ini codingannya masih ada bolong-bolong, jadi teman-teman lengkapin gitu maksud aku. Jadi nanti teman-teman bisa coba untuk ngisinya. Ini ya, vaksin dashboard R-nya. Jadi ini udah ada, mungkin aku kurang besar lagi. Kita gedein dulu deh. Tapi bakal jadi kayak gitu. Oke, nggak apa ya. Kita kecil lagi deh. Jadi ini aja. Oke, nggak apa ya. Mudah-mudahan gini deh. Mudah-mudahan aman gitu kelihatan. Jadi nanti teman-teman bisa juga nyoba ya, nanti setelah sesi ini selesai boleh coba juga kalau penasaran. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Ini udah aku kasih clue-cluenya juga. Kalian harus ngapain gitu di value box-nya, untuk ngapa-ngapain aja biar teman-teman ada clue juga. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen hasil akhirnya juga aku bakal kasih gitu. Ini untuk teman-teman coba aja biar nanti bisa hands-on sendiri. Dan yang kalau bakal aku kasih show sekarang itu yang ini sih teman-teman, yang aku udah selesaikan. Jadi ini yang udah selesai ya. Jadi sini ada UI side-nya, kemudian ada server side-nya. Emang harus naik turun gitu untuk ngerjain ya. Sisanya kita taruh di luar. Gitu. Di luar UI sama server ya. Jadi sederhana dulu. Kemudian library-nya apa aja, ini aja ya. Kemudian jangan teman-teman yang keluarin isi ini ya, isi dari folder ini, karena aku nge-reverse-nya ke sana nantinya biar nggak error kode teman-teman. Jadi biarin aja setelah teman-teman download
yang code-nya ini tinggal diupload aja. Kalau misalnya nggak dijadiin error juga nggak apa, tinggal upload satu-satu aja, upload semua ya, upload ini semua ke RStudio Code-nya bisa juga. Kemudian kalau di run ini gimana gitu, aku pengen ngasih teman-teman lihat. Jadi ini mungkin agak panjang ya karena code-nya juga banyak. Nah, nanti bakal muncul pop-up, mungkin nggak kelihatan di teman-teman gitu. Tapi aku bakal coba show pop-up-nya. Nanti setelah di run, teman-teman bakal dapat dia itu pop-up kayak gini. Yang menunjukkan dashboard kita gitu. Ini ya hasil dari RStudio Code yang kita run tadi. Jadi ini kenapa dibilang bagus, karena dia itu interaktif. Ini bisa di-close juga. Jadi teman-teman nanti ini ada gininya, side dashboardnya. Jadi ini sebenarnya masih ada lanjutannya gitu untuk sesi kita sebenarnya. Tapi nggak mungkin cukup waktunya untuk membahas hal itu. Jadi mungkin aku batasin sampai segini aja dulu. Dan ini masih bisa diisi lagi, mau site-nya kayak gimana. Jadi nanti kenapa dibilang interaktif? Karena teman-teman bisa ngeliat ini nih, masing-masing ya bisa kelihatan datanya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat dari masing-masingnya, juga keluar populasinya berapa. Dan yang terakhir kita juga bisa mencari by location misalnya. Kayak gini, kita cari Indonesia. Ya, dia tuh bakal ngeluarin Indonesianya gitu. Jadi dosis givennya berapa, full vaksinnya berapa, dan population yang udah melakukan full vaksin berapa. Jadi kira-kira untuk yang saat ini cuma itu aja sih yang bisa aku sampaikan ya. Jadi bakal keluar untuk dashboardnya kayak gini. Setelah teman-teman coba ngerjain code yang tadi aku nanti bakal kirim gitu untuk ngelengkapi. Jadi itu belum lengkap, tapi nanti aku bakal kasih juga sih yang lengkapnya gimana deh, aku coba kasih ya biar nggak bingung juga. Kalau teman-teman pengen ngelihat hint-nya, nanti bisa ngeliat di full code yang aku kasih gitu. Ini adalah kering statistik dashboard. Kita ekspor dulu. Oke, aku upload dulu ya teman-teman ya, biar aku kasih code-nya sekarang juga. Itu kita bakal coba sesi tanya jawab dan kita akhiri sesinya. Udah jam 5 juga. Oke. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanya juga ya, langsung aja biar nggak kita masuk sesi diskusi baru mulai tanya gitu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung aja di kolom chat sambil aku uploadin filenya buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa pakai ini ya. Jadi ini ada beberapa file, mungkin aku kasih tahu dulu apa kegunaan masing-masing. Jadi yang pertama itu ada ini yang udah jadi tadi ya, sebagai bantuan alat bantu teman-teman kalau misalnya ada error tuh gimana bisa coba nyontek ke sini lah gitu intinya. Kemudian yang teman-teman bisa coba sendiri secara mandiri ya ini vaksin dashboardnya. Jadi sebagai latihan teman-teman bisa nyoba, tapi kalau misalnya ada yang error bisa coba ngintip ke sini ke yang udah selesai. Kemudian ini data-data yang kita gunakan ya, yang 3 ini datanya gitu. Jadi ini teman-teman juga bakal dapat. Tapi ingat ya, jangan di-rename ketiga hal ini. Ini juga jangan di-rename semuanya deh gitu, sesuaiin aja. Upload aja deh apa adanya semuanya ini, diupload aja gitu, biar nanti gak terjadi error. Kemudian ini bakal aku kasih juga ya, ini masih deh satu folder, biar nanti teman-teman bisa nyoba mandiri juga. Jadi kira-kira mungkin itu aja sih. Aku mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya gitu. Aku dapat kesempatan lagi biar nanti teman-teman juga bisa aku tanya-tanya gitu. Udah nyoba belum gitu. Atau mungkin nanti bisa tanya juga. Ini ya. Untuk gini, oh ada pertanyaan dari nih dari Giovaldi. Maaf Kak, kalau boleh kontak untuk tanya ke depannya bisa ngomong kemana ya Kak? Kalau kontak bisa ke email aku langsung ya, boleh ke email aku di sini. Nah, kalau misalnya WA aku takutnya ketutup gitu. Nah, banyak banget tuh. Kadang-kadang bisa email juga, tanya ke email saya ada problem ya, boleh lewat sini. Kalau email aman-aman aja sih, aku bakal read pasti. Dan kalau WA kadang-kadang
Itu aku kelewat kadang-kadang, dan karena kebanyakan ya, aku aktifin di delivering message-nya. Jadi kalau udah lewat sehari bakal hilang message sekalian gitu problemnya. Jadi mungkin aku saranin kalau pengen tanya boleh lewat email, boleh apa. Nanti bisa dilampirin aja ya teman-teman pengen tanya gimana gitu. Terus satu lagi ya, selain yang ini, mungkin aku bakal kasih show satu lagi sebelum kita selesai. Dan teman-teman yang pengen tanya juga, boleh langsung di kolom chat biar nggak habis waktu kita. Ini satu lagi, aku bakal run app juga. Ini yang udah bener-bener beres ya. Yang sampai server atau gininya, site dashboardnya udah aku selesaiin. Tapi ini nggak bakal kita bahas sekarang, karena kebanyakan. Nih ya, kadang-kadang gini, kita try izin aja biar nanti bakal keluar dashboardnya. Oke, aku bakal ganti screen-nya dulu. Karena dia nggak jadi satu screen-nya nih. Nah ini ya teman-teman ya. Ini yang udah jadi, yang bener-bener exactly beres untuk site dashboard-nya. Jadi bedanya apa? Kalau pertama segini aja kan. Yang di sini masih kosong. Kalau ini udah aku isiin gitu, udah aku isi sesuatu. Yaitu di sini kita bisa select country, ini pakai gini drop down menu. Mungkin teman-teman yang biasa melakukan web dev harusnya udah bisa banget gitu, udah ngerti banget masalah kayak gini-gini. Mau nambahin drop down menu, mau nambahin radio button dan lain-lain udah ngerti banget pastinya. Cuma bedanya ya kita naruhnya di UI sama server itu aja. Sama aja kayak HTML gini ya, HTML CSS ya. Kayak gitulah kira-kira kalau buat dashboardnya ini. Nanti kalau misalnya mau riset tanggal bisa mau lihat yang mana aja gitu. Ini kalau global ya, gimana kalau kita nyari Indonesia ya? Indonesia. Look ke Indonesia. Ya, berubah ya. Jadi dia bakal sesuai dengan negara, datanya juga bakal berubah. Indonesia ya segini aja bakal kelihatan. Dan ini bakal kelihatan 1,422%. Jadi yang segitu udah vaksin di Indonesia per 2020 ya. Kemudian ini full vaksinnya berapa, dosis given berapa. Kalau pengen nyari negara lain tinggal cari aja, misalnya Guyana gitu, dia bakal berubah 0 ya, belum ada vaksin di sana gitu. Atau mungkin emang datanya nggak ketemu ya, jangan bilang nggak vaksin. Kita mungkin datanya nggak dapet gitu. Karena dia ada yang 0 gitu. Dan lain-lain. Jadi ini site dashboard-nya yang kita nggak bahas sekarang. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Biar nggak kelamaan juga. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Boleh, tanya dulu deh. Mungkin aku tunggu semenit, 2 menit. Oke, sama-sama ya. Oke, aku tunggu 3 menit. Kalau misalnya teman-teman ada tanya, boleh tanya. Kalau misalnya udah, kita akan akhiri sesinya di jam 17.10. Boleh ya, boleh tanya-tanya tentang dashboardnya ini. Dan mungkin aku mohon maaf juga teman-teman kalau misalnya ada hal yang tiba-tiba lompat ya, karena memang fokus pembahasan kita ya dashboardingnya gitu, bukan tentang codingnya, gimana ngodingnya, bukan kayak gitu, bukan tentang gimana buat data visualization, gimana data pre-processing, bukan ke sana ya. Makanya mungkin teman-teman ngerasa gimana nih kok tiba-tiba udah ke sini, ya mohon maaf gitu, karena emang kita itu membahas tentang dashboarding ya. Sementara sih saya ya solusinya gimana kalau pengen belajar, teman-teman bisa ke AI, bisa cari free course-nya tentang R, ya teman-teman bisa pelajari itu gitu. Itu solusi dari aku sih. Nah, setelah teman-teman belajar itu nanti bisa langsung aja untuk buat atau nonton ulang gitu video yang ini. Jadi setelah teman-teman belajar tentang R Studio yang tadi yang ada di bisa AI ya, kalian bakal dapat nih, bakal lebih ngerti lagi, oh ternyata maksudnya yang tadi itu gitu loh. Ternyata maksud yang di dashboardingnya kayak gini, bakal teman-teman lebih ngerti jadinya. Maka dari itu ya, saran dari aku teman-teman bisa masuk ke bisa AI dulu, cari data science with R, itu pelajari aja gitu. Setelah itu ya teman-teman pasti bisa harusnya ya ngerti maksudnya gimana melakukan visualisasi, pre-processing dan lain-lain. Nanti tinggal ditonton ulang deh video ini, bakal lebih paham pasti. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata juga ya, atau mungkin ada hal yang teman-teman gak suka juga, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Dan I think that's all gitu buat sesi kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada 1 menit terakhir, silakan ya teman-teman sebelum aku tutup gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana ya boleh email juga sih nanti ke depannya kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tanyakan tentang dashboardingnya ini. Kalau misalnya aku bisa pasti aku bantu ya teman-teman. Oke, gitu aja kali. Kita tunggu 1 menit. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup aja gitu. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join pada sesi kali ini, yang udah berpartisipasi juga makasih ya, yang udah bantu tadi di chat atau bantu sharing-sharing juga tentang ini ya,
class activity-nya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Givaldi. Kak, izin tanya kalau untuk data lab apakah bisa diterapkan ke RSID-nya? Kalau data lab bisa ya, tapi ya itu perlu gini, next levelnya. Kalau ini kan kita pakai data yang udah ada ya, nggak lab, bukan real time ya. Kayak tadi aku sempat mention di awal, kalau dashboarding itu ada yang itu, ada operation dashboarding, juga strategic dashboarding-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Givaldi pengen yang live, itu berarti masuknya ke operation dashboard-nya. Dan apakah bisa pakai ARSA ini? Bisa. Tapi ya next level ya. Kita perlu bahas lebih detail lagi. Itu panjang prosesnya. Kalau yang ini masuknya yang kedua ya, kita masuknya ke strategiknya. Strategic dashboard-nya. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak? Bisa. Mudah-mudahan terjawab. Udah waktu juga ya. Oke, aman ya. Udah jam 17.10, jadi sesuai dengan yang aku tadi bilang. Kita bakal tutup sekarang ya teman-teman ya. Sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya teman-teman agak bingung. Pastinya bingung sih harusnya ya. Harusnya bingung sih. Harusnya bingung kenapa tiba-tiba kayak gini ya. Tapi aku berharap mudah-mudahan kalau teman-teman coba enroll yang atau belajar AR mandiri gitu. Terus nonton ulang record yang sesi kali ini, teman-teman jadi ngerti. Jadi kayak kita ngelompatin sesuatu gitu dari yang teman-teman startnya 0, kita udah ke 5 duluan gitu. 1 sampai 4-nya belum teman-teman pelajari. Jadi teman-teman harus pelajari itu dulu. Oke, itu aja biar nggak panjang ya. Thank you teman-teman yang join. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Makasih. Kita tutup ya sesinya ya. Thank you teman-teman. Oh ya, datasetnya boleh download ya biar teman-teman bisa juga untuk coba-coba. Oke, sama-sama. Thank you ya semuanya ya.